Salam sejahtera bagi kita semua. Kiranya perlindungan Tuhan ada pada kita. Sekarang kita akan membahas latihan soal untuk penilaian akhir semester. Pak Guru harap kalian semua dapat memahami dan mengerti tentang pembahasan kita kali ini. Selesai pembahasan, maka kamu diminta untuk mengerjakan soal kompetensi yang diberikan. Hasilnya kamu kirim ke Pak W. Dan juga kamu kirim di Google Classroom-nya. Baiklah, kita akan melihat contoh soal yang akan kita bahas. Yang pertama, soal tentang perbandingan berbalik nilai. Soal yang pertama, berdasarkan rencana awal, suatu proyek dapat selesai dalam waktu 40 hari dengan pekerja sebanyak 50 orang. Jika proyek diminta selesai 15 hari lebih cepat dari rencana awal, maka tentukanlah banyak tambahan pekerja yang diperlukan. Mari kita bahas bersama. Langkah pertama, kita membuat tabel hubungan antara waktu selesai pekerjaan dengan banyak pekerja yang ada. Waktu selesai 40 hari, banyak pekerja yang diperlukan 50 orang. Sedangkan waktu selesai 15 hari lebih cepat dari rencana awal, yaitu 25 hari, diperoleh dari 40 hari dikurang 15 hari, yaitu 25 hari. Sedangkan banyak pekerjanya adalah X. Lalu kita kalikan 25 kali X sama dengan 40 kali 50. 25X sama dengan 2000. X sama dengan 2000 per 25. X sama dengan 80. Langkah kedua, kita tentukan banyak tambahan pekerja, yaitu 80 dikurang 50. Hasilnya 30. Jadi, banyak tambahan pekerja yang diperlukan adalah 30 orang. Demikian pembahasan untuk soal yang pertama. Kemudian kita lanjut dengan soal yang kedua. Ini berkaitan dengan aritmatika sosial, yaitu tentang potongan harga atau diskon. Dua toko baju menjual kaos merek yang sama, namun harga dan diskon yang diterakan berbeda. Untuk toko A, harganya 500.000, diskonnya 20%. Sedangkan toko B, harganya 600.000, diskonnya 40%. Di toko manakah harga yang lebih murah? Mari kita bahas. Langkah pertama,
kita tentukan nilai diskon dan harga setelah diskon pada toko A. Nah, diskonnya berarti dalam bentuk rupiah kita kalikan 20% kali Rp500.000 diperoleh Rp100.000. Berarti harga setelah diskon 500.000 dikurang 100.000, hasilnya Rp400.000. Langkah kedua, menentukan nilai diskon dan harga setelah diskon pada toko B. Diskonnya berarti 40% dikali 600.000 sama dengan 240.000. Harga setelah diskon berarti 600.000 dikurangi 240.000, hasilnya 360.000. Kemudian kita bandingkan, berarti dapat kita simpulkan bahwa harga yang lebih murah adalah harga di toko B. Berikutnya kita lanjutkan dengan contoh soal ketiga. Ini berkaitan dengan dua garis sejajar dipotong oleh garis yang lain. Perhatikan garis G dan H adalah dua garis sejajar. Garis M memotong G dan H, maka tentukanlah nilai X. Nah, kita bahas. Langkah pertama, kita akan samakan besar kedua sudut tersebut, karena kedua sudut tersebut merupakan pasangan sudut luar berseberangan, maka besarnya sama. Dengan demikian 8x kurang 110 derajat sama dengan 3x kurang 10. Langkah kedua, kita tentukan nilai x-nya dengan menyelesaikan persamaan tersebut. Nah, kita pindah ruas. 3x pindah ke kiri jadi min 3x, min 110 derajat pindah ke ruas kanan menjadi tambah 110 derajat, berarti diperoleh 8x kurang 3x sama dengan min 10 derajat tambah 110 derajat. Berarti 5x sama dengan 100 derajat. X sama dengan 100 derajat bagi 5. X sama dengan 20 derajat. Jadi nilai X sama dengan 20 derajat. Selanjutnya kita akan membahas tentang soal yang keempat, yaitu mengenai segitiga. Diketahui segitiga yang panjang sisi-sisinya adalah 25 cm, 15 cm, dan 15 cm. Maka tentukanlah jenis segitiga tersebut berdasarkan panjang sisi dan besar sudutnya. Jadi ada dua ya yang harus kita tentukan berdasarkan panjang sisi dan besar sudutnya. Langkah pertama, kita tentukan jenisnya berdasarkan panjang sisinya. Kalau kita perhatikan panjang sisinya ada dua yang sama panjang, yaitu 15 cm dan 15 cm. Dengan demikian, maka segitiga tersebut adalah segitiga sama kaki. Langkah kedua, menentukan jenis segitiga berdasarkan besar sudutnya.
andaikan sisi terpanjang adalah C, sementara sisi yang lain adalah A dan B, maka jika C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, maka segitiganya segitiga siku-siku. Jika C kuadrat lebih besar dari A kuadrat tambah B kuadrat, maka segitiganya adalah segitiga tumpul. Jika C kuadrat lebih kecil dari A kuadrat tambah B kuadrat, maka segitiganya adalah lancip. Sisi terpanjang adalah 25 cm, maka 25 kuadrat sama dengan 625. Kemudian 15 kuadrat tambah 15 kuadrat sama dengan 225 tambah 225 sama dengan 450. Jika kita bandingkan, maka 625 lebih besar dari 450. Maka segitiga tersebut adalah segitiga tumpul. Maka kesimpulannya, segitiga yang dimaksud adalah segitiga tumpul sama kaki. Berikutnya kita akan masuki tentang jajar genjang. Soal yang kelima. Diketahui jajar genjang ABCD dengan besar sudut A 3x tambah 20 derajat dan sudut D 7x kurang 40 derajat. Tentukanlah besar sudut B dan sudut C. Pembahasan. Langkah pertama, kita buat ilustrasi gambar jajar genjang itu. Nah, setelah kita buat, maka langkah kedua kita akan menentukan nilai X. Dari gambar itu, karena ABCD merupakan jajar genjang, maka sudut A tambah sudut B besarnya 180 derajat. Sudut A sama dengan sudut C. Dan besar sudut D sama dengan sudut B. Berarti 3x tambah 20 derajat ditambah 7x kurang 40 derajat sama dengan 180 derajat. Berarti kalau kita jumlah, berarti 3x tambah 7x 10x. 20 kurang 40 min 20. Jadi 10x kurang 20 derajat sama dengan 180 derajat. Lalu kita pindah ruas, maka 10x sama dengan 180 derajat ditambah 20 derajat. Hasilnya 10x sama dengan 200 derajat. Berarti X sama dengan 200 derajat dibagi 10. Sama dengan 20 derajat. Jadi X-nya 20 derajat. Langkah berikutnya menentukan besar sudut A dan sudut D. Tinggal kita gantikan nilai X dengan 20 derajat. Maka diperoleh besar sudut A 3 kali 20 ditambah 20. Hasilnya 60 derajat tambah 20 derajat, yakni 80 derajat. Berikutnya kita hitung besar sudut D.
Besar sudut D 7X kurang 40 derajat sama dengan 7 kali 20 derajat dikurang 40 derajat. Sama dengan 140 derajat kurang 40 derajat. Sama dengan 100 derajat. Langkah ketiga, menentukan besar sudut B dan sudut C. Karena besar sudut B sama dengan sudut D, maka besar sudut B adalah 100 derajat. Sedangkan besar sudut C sama dengan besar sudut A, yakni 80 derajat. Jadi, besar sudut B 100 derajat dan besar sudut C 80 derajat. Nah, berikutnya kita masuki soal yang ke-6. Diketahui sudut PQR soal nomor 6, diketahui segitiga PQR sama kaki dengan PQ sama dengan PR. Jika besar sudut Q 4X tambah 10 derajat dan sudut P sama dengan 2X, maka tentukanlah besar sudut R. Nah, kita bahas. Langkah pertama, kita buat ilustrasi dari segitiga yang dimaksud. Nah, setelah kita buat, maka kita tentukan nilai X-nya. Karena segitiga PQR sama kaki, maka sudut Q sama dengan sudut R, yakni 4X tambah 10 derajat. Lalu kita jumlahkan ketiga sudutnya, yaitu sudut Q tambah sudut R tambah sudut B yang hasilnya 180 derajat. Nah, setelah kita gantikan setiap sudutnya, kita hitung 4X tambah 4X tambah 2X hasilnya 10X. 10 tambah 10 hasilnya 20, berarti 10X tambah 20 derajat sama dengan 180 derajat. 10X sama dengan 180 derajat kurang 20 derajat, berarti 10X sama dengan 160 derajat. Berarti X-nya 160 bagi 10, hasilnya 16 derajat. Langkah ketiga, kita tentukan besar sudut R. Sudut R tadi 4X tambah 10. Kita gantikan nilai X-nya dengan 16 derajat. Setelah kita hitung, maka 4 kali 16 derajat itu 64 derajat. Ditambah 10 berarti 74 derajat. Jadi besar sudut R adalah 74 derajat. Kemudian kita bahas soal nomor 7. Tentukanlah keliling dan luas daerah segitiga ABC berikut ini. Nah, perhatikan gambarnya. Kita bahas. Langkah pertama, kita harus menemukan panjang sisi AB maupun BC. Apabila kita cermati, maka terdapat dua segitiga siku-siku, yaitu segitiga ADC dan segitiga BDC. Perhatikan segitiga ADC yang siku-siku DD, maka berlaku AD kuadrat tambah DC kuadrat sama dengan AC kuadrat. Karena AC yang merupakan sisi miringnya. Lalu kita hitung, berarti AD kuadrat tambah 24 kuadrat sama dengan 40 kuadrat. Berarti AD kuadrat tambah 576 sama dengan 1600. Kita pindah ruas, berarti AD kuadrat sama dengan 1600 dikurang 576. Yang hasilnya adalah 1024. Berarti AD sama dengan akar 1024, ya ini 32. Kemudian kita hitung panjang AB, yaitu AD dikurang BD. 32 kurang 10 hasilnya 22.
Kemudian perhatikan lagi gambar segitiga BDC yang siku-siku di D. Maka berlaku BD kuadrat ditambah DC kuadrat sama dengan BC kuadrat. 10 kuadrat ditambah 24 kuadrat sama dengan BC kuadrat. 10 kali 10 100, 24 kali 24 itu 576. Lalu kita jumlah hasilnya 676. Maka BC sama dengan akar dari 676, yaitu 26. Langkah kedua, sekarang menentukan keliling segitiga ABC. Keliling segitiga ABC itu kita jumlahkan panjang semua sisinya. AB tambah BC tambah AC. Kita hitung 22 tambah 26 tambah 40. Hasilnya adalah 88. Jadi keliling segitiga ABC adalah 88 cm. Langkah ketiga menentukan luas segitiga ABC. Luas segitiga ABC yaitu setengah kali alas kali tinggi. Karena alasnya itu AB dan tingginya DC, maka kita gantikan nilai AB dan DC. Berarti setengah kali 22 kali 24. Setelah kita hitung maka hasilnya adalah 264 cm persegi. Jadi luas daerah segitiga ABC adalah 264 cm persegi. Nah, soal terakhir. Ini berkaitan dengan luas persegi panjang dan persegi maupun kelilingnya. Soal yang ke-8. Pak C memiliki 2 bidang tanah di lokasi yang berbeda. Kedua bidang tanah itu memiliki luas yang sama. Pak C hendak membuat pagar tembok di kedua bidang tanah itu. Bidang tanah yang pertama berbentuk persegi panjang, sedangkan yang kedua berbentuk persegi. Ukuran panjang dan lebar dari bidang tanah yang pertama adalah 40 meter dan 10 meter. Untuk jalan masuk ke bidang tanah itu maka sepanjang 4 meter dari masing-masing bidang tanah itu tidak ditembok. Jika biaya pembuatan tembok itu per meternya Rp90.000, maka berapa rupiah total biaya yang harus dikeluarkannya? Kita bahas. Langkah pertama, kita buat ilustrasi dari kedua bidang tanah tersebut. Nah, kita gambarkan bentuk persegi panjang dan perseginya. Langkah kedua, menentukan panjang sisi persegi. Karena diketahui luas persegi panjang sama dengan luas persegi, maka panjang kali lebar dari persegi panjang sama dengan S kuadrat atau luas dari perseginya. 40 kali 10 sama dengan S kuadrat. 400 sama dengan S kuadrat. Berarti S sama dengan akar 400, yakni 20. Dengan demikian, kita akan melangkah ke langkah yang ketiga, menentukan keliling persegi panjang dan persegi. Keliling persegi panjang berarti 2 kali P tambah L, berarti 2 kali 40 tambah 10. 2 kali 50, 100 meter. Sedangkan keliling persegi 4 kali S, 4 kali 20, sama dengan 80 meter. Langkah keempat, menentukan keliling bidang tanah yang akan dipagari tembok. Karena sepanjang 4 meter di tiap bidang tanah tidak ditembok, maka keliling bidang tanah yang akan dipagari tembok adalah 100 dikurang 4 ditambah 80 dikurang 4. Yang hasilnya adalah 96 tambah 76, yaitu 172 meter. Langkah terakhir, langkah kelima, menentukan biaya penembokan. Biayanya berarti 172 meter tadi dikali Rp90.000,
yang hasilnya adalah Rp15.480.000. Dengan demikian, selesailah pembahasan kita untuk materi soal akhir semester yang akan diujikan. Semoga para siswa sekalian dapat memahaminya dan mengerti dengan baik. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Kamu kerjakan soal uji kompetensinya. Pak W harap kamu mengerjakan secara pribadi. Salam, sampai ketemu di lain waktu.